Hai, selamat datang di channel Gizinya RSUD Kartini Karanganyar. Di video kali ini akan dibahas secara singkat tentang beras porang. Beras porang merupakan bahan makanan hasil olahan umbi porang. Kandungan gizi terbesarnya adalah serat. Ini adalah alur produksi beras porang. Proses awalnya adalah memanen umbi porang yang sudah matang, lalu dibersihkan umbi porang dari kotoran dan dikupas kulitnya sampai bersih. Proses kedua adalah mengiris tipis-tipis umbi porang yang sudah bersih. Pengirisan menggunakan mesin supaya cepat dan ukuran sama. Kemudian, irisan umbi porang dijemur di sinar matahari atau oven sampai kadar air 10–12%. Kemudian, irisan umbi porang yang telah kering digiling menjadi bentuk tepung yang masih kasar. Lalu dilakukan pemurnian untuk memisahkan kandungan pati, protein, dan kalsium oksalat. Didapatkan tepung umbi porang yang murni mengandung 70–90% glukomanan. Proses selanjutnya, hasil tepung tadi dicampur dengan air dan serat menjadi bentuk gel. Gel inilah yang akan menjadi adonan untuk diekstrusi dengan mesin cetak menjadi bentuk seperti butiran padi. Hasil ekstrusi masuk proses pengukusan untuk mempertahankan bentuk dan tekstur. Butiran beras porang tadi memasuki proses pengeringan kembali dan dilakukan sortasi untuk memisahkan ukuran dan kualitas beras porang. Proses terakhir, beras porang ditimbang dan dikemas sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Pengemasan dengan plastik vakum atau pouch aluminium. Tidak lupa mencantumkan informasi gizi, tanggal produksi dan kadaluarsa, juga sertifikat BPOM dan halal. Nah, sekarang mari kita mengenal sejarah dari umbi porang sebagai bahan pangan. Ternyata, tanaman umbi porang itu tanaman asli dari Indonesia loh. Biasanya, umbi porang tumbuh liar di hutan-hutan Indonesia. Tren semakin peduli dengan kesehatan dari makanan menaikkan popularitas beras dari umbi porang karena dianggap lebih baik dari beras putih biasa. Sebelum populer seperti sekarang, umbi porang dulunya diekspor secara mentah ke negara Jepang untuk dijadikan konnyaku atau shirataki, sejenis tepung sebagai bahan pembuatan mie. Sekarang, kita tinjau dari sisi manfaat kesehatan konsumsi makanan olahan beras porang. Kandungan gizi utama pada beras porang adalah glukomanan, yaitu sejenis serat makanan yang larut air dan memiliki kemampuan menyerap air sangat tinggi hingga dapat membentuk gel kental. Dalam 100 gram masakan beras porang mengandung karbohidrat sebanyak 15 gram, protein 2,5 gram, dan hampir tidak ada kandungan lemak. Dengan mengganti bahan pangan sumber karbohidrat utama menjadi beras porang, dapat memperbesar keberhasilan manajemen berat badan secara optimal karena kandungan serat yang tinggi pada beras porang dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga tidak gampang lapar dan diharapkan mengurangi total asupan kalori harian. Manfaat berikutnya, beras porang memiliki indeksi glikemik yang sangat rendah sehingga tidak menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis setelah makan. Hal ini sangat baik bagi penderita penyakit diabetes. Glukomanan yang terkandung di beras porang dapat mengikat asam empedu di usus dan membawanya keluar dari tubuh, yang mana dapat mengurangi kadar kolesterol jahat. Kandungan serat yang sangat tinggi tentunya sangat baik bagi sistem pencernaan manusia, karena dapat membersihkan dan mengikat sisa-sisa pencernaan di saluran cerna dan dibawa keluar tubuh. Berikut perbandingan beras putih dan beras porang. Terlihat kandungan karbohidrat lebih sedikit di beras porang, dan skor indeks glikemik beras porang lebih kecil dari beras putih. Cara menyimpan beras porang yang baik umumnya sama dengan menyimpan beras putih, yaitu dengan disimpan di tempat kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari. Jika penyimpanan dilakukan dengan baik dan benar, maka umur simpan beras porang bisa sampai 2 tahun lamanya. Karena kandungan seratnya yang banyak, beras porang yang sudah matang dapat bertahan pada kondisi layak konsumsi lebih lama daripada beras putih.
Dianjurkan untuk menyimpan beras porang matang dalam lemari pendingin. Cara mengolah beras porang sesuai jenisnya, jika produk beras porang kering maka dapat diseduh dengan air mendidih dengan rasio 1:1 dan diamkan selama 15-20 menit untuk siap dikonsumsi. Lalu jika produk beras porang basah, dicuci dahulu dengan air mengalir sampai tidak berbau, kemudian disangrai selama 2-3 menit dan beras porang siap untuk dibumbui dan diolah sesuai selera. Contoh masakan dari beras porang yang cukup populer adalah nasi goreng beras porang. Jika ingin membuat konnyaku atau mie dari tepung porang, berikut adalah caranya. Dengan rasio air lebih banyak daripada beras porang, tekstur yang dihasilkan akan lebih kenyal dan lembut. Jangan lupa untuk menambahkan bahan alkali seperti kalsium hidroksida atau air kapur sirih encer untuk mengubahnya menjadi gel yang padat. Selesai sudah penjelasan tentang beras porang sebagai bahan makanan yang banyak manfaat kesehatannya. Apakah kamu tertarik untuk mulai konsumsi beras porang setelah mengetahui manfaatnya? Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video dari kami. Jika ada saran ataupun kritik yang membangun, silahkan tulis di kolom komentar. Gizinya RSUD Kartini Karanganyar harus nutrisi tepat.